Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 1921211166, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas mata kuliah Tafsir Ahkam dengan tema perzinaan. Zina adalah suatu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan atau pernikahan yang sah. Zina bukan hanya hubungan tersebut, tapi juga aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, juga dikategorikan sebagai zina. Lalu untuk ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32 ini adalah pada suatu ketika banyak pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW hanya untuk izin berzina. Lalu Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 32 ini, yakni tentang larangan berzina. Untuk kandungan ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini adalah yang pertama terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Yang kedua adalah zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk dan hukumannya adalah neraka. Lalu untuk hadis terkait zina, yaitu ilalahi sholatus salamu zinal ainainin natoru. Artinya Nabi SAW mengatakan zinanya dua mata adalah pandangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Naim dari sahabat Alqamah bin Al-Hawarits radhiyallahu anhu. Lalu untuk selanjutnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Ayat 15. Walladhiyatinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa amisquhunna fil buyuti hatta ya tuwafahunal mautu au yaj'al lahunna sabila. Artinya, terhadap para wanita kalian yang melakukan perbuatan keji, hendaklah hadirkan 4 orang saksi dari kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka tidak memberi persaksian, maka kurunglah para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka. Lalu untuk Quran Surat An-Nisa ayat 16, wallazaniyati yaniha minkum fa'azahumma fa'in tabawa aslaha fa'aridu anhumma inallaha kana tawwabar rahima. Artinya, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Untuk penjelasan dari kedua ayat ini, yaitu ayat 15 dan 16, adalah berhubungan dengan hukum perzinaan di awal syariat Islam. Sebelumnya adanya ketetapan hukum akhir. Hal ini merupakan proses penetapan hukum syariat. Pada ayat 15 berhubungan dengan hukuman bagi mereka yang telah berzina dan telah menikah dan sudah terbukti perbuatannya dengan menghadirkan 4 orang saksi. Dengan yang saat itu melihat kejadiannya secara langsung. Lalu untuk
ayat 16 ini merupakan hukuman bagi laki dan perempuan yang belum menikah, yaitu dengan menghinanya dan dicaci maki, intinya untuk mempermalukan mereka. Lalu untuk asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 15 dan 16 adalah dahulu hukum di masa permulaan Islam, jika seorang wanita telah diputuskan berzina dengan saksi yang adil, maka ia harus ditahan di rumah serta tidak dibolehkan keluar hingga mati. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati yatinal fahisyatan, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji yaitu zina, min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amiskuhunna fil buyuti hatta yatawafahunal mautu aw yajhal lahuna sabilan. Dan hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, yaitu wanita-wanita tersebut, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepada wanita tersebut. Jalan lain yang diberikan Allah itu adalah ayat yang menasahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu hukumnya demikian hingga Allah turunkan surat An-Nur yang menghapusnya dengan hukuman jild atau cambuk dan rajam. Hal tersebut merupakan perkara yang disepakati. Di dalam as-sahihain tercantum, apabila budak perempuan salah satu kalian berzina, maka berlakukannya hukum jild kepadanya dan jangan menghinanya. Artinya janganlah mencela orang yang dilakukannya setelah mendapatkan hukuman sebagai penghapus dosanya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.